Temuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir di Sumatera Utara memasuki babak baru. Bareskrim Polri meningkatkan status kasus itu ke penyidikan. Keputusan itu dilakukan setelah penyidik Bareskrim meyakini terdapat unsur pidana dugaan pembalakan liar di daerah aliran sungai atau Das Garoga di Tapanuli Utara dan Anggoli di Tapanuli Tengah. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni menjelaskan, penyidik sedang menguji sejumlah sampel kayu dari lokasi penemuan. Pengujian dilakukan untuk memastikan asal-usul kayu apakah berasal dari lahan warga atau pembukaan lahan perusahaan yang diduga mengandung unsur tindak pidana lingkungan atau illegal logging. Temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan proses ini menjadi proses ke penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Pengusutan kasus ini dilakukan setelah petugas mendapat sejumlah temuan baru. Kasubag Kops di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Frediatri Harar Bakti mengungkapkan, penyidik menemukan alat berat seperti bulldozer dan ekskavator di tengah hutan yang diduga digunakan untuk aktivitas pembukaan lahan ilegal. Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya indikasi perluasan lahan bekas-bekas longsoran yang dinilai janggal karena diduga tidak terjadi secara alami, melainkan akibat campur tangan manusia dalam pembukaan lahan. Penelusuran pun mengarah ke muara yang menjadi aliran sungai baru. Sungai buatan itu terbentuk dari pembukaan lahan di kilometer 6 dan kilometer 8. Padahal, menurut ahli, area dengan kemiringan tersebut seharusnya tidak boleh dijadikan lokasi penanaman atau pembukaan lahan besar-besaran. Atas temuan itu, di Tipiter Bareskrim Polri melakukan penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Penyidikan mengacu pada pasal 109 Jungto pasal 98, Jungto pasal 99, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang tentang Perpu Cipta Kerja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya sepakat membentuk Satuan Tugas Gabungan. Satgas gabungan itu dibentuk untuk menelusuri asal-usul kayu yang terseret banjir dan diduga kuat terkait aktivitas ilegal dan berkontribusi pada kerusakan lingkungan hingga menimbulkan korban jiwa di Sumatera. Menurut Sigit, temuan kayu dalam jumlah besar tersebut juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Polri dan Kementerian Kehutanan mendorong pengusutan secara menyeluruh dari hulu ke hilir agar setiap bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Dari temuan di lapangan, penyidik juga mendapatkan bekas gergaji mesin pada kayu-kayu yang terhanyut. Potongan rapi itu menguatkan dugaan adanya aktivitas illegal logging di hulu sungai. Seluruh temuan ini akan didalami dalam penyidikan. Sebelumnya viral di media sosial sejumlah video yang menampilkan kayu gelondongan terhanyut deras oleh banjir di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Warganet pun mengaitkan peristiwa ini dengan dugaan aktivitas illegal logging di wilayah tersebut. Proses penyidikan kini terus berjalan. Satgas Gabungan Polri dan Kementerian Kehutanan diharapkan mampu mengungkap akar masalah secara menyeluruh demi mencegah bencana serupa terulang. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita bencana banjir dan longsor di Sumatera hanya di iNews ID. Saya Rizky Agustian, sampai jumpa.